Dahulu kala di sebuah desa di Jawa Timur, hiduplah seorang janda beserta anak perempuan semata wayangnya. Suaminya sudah lama meninggal, sehingga ia harus bekerja keras demi menghidupi anaknya. Anak kesayangannya itu bernama Dasih. Sang ibu sangat memanjakan anaknya, sehingga apapun yang diminta pasti akan dipenuhinya. Karena keinginannya yang selalu dipenuhi oleh ibunya, Dasih jadi semakin manja. Meski hidupnya masih kekurangan, sang ibu berusaha keras untuk membahagiakan anaknya. Sang ibu banting tulang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Sampai suatu ketika, ada seorang laki-laki yang sangat mencintai janda tersebut. Keduanya kemudian sepakat untuk melangsungkan pernikahan. Laki-laki itu sangat kaya raya, ia dari kalangan berada. Meski demikian, laki-laki itu mau menerimanya apa adanya. Laki-laki kaya raya itu ternyata juga seorang duda yang memiliki satu anak perempuan. Almarhumah istrinya meninggal akibat kecelakaan sewaktu anaknya masih kecil. Laki-laki itu sangat menyayangi anak semata wayangnya. Hidup bergelimangan harta benda membuat ayahnya memenuhi kebutuhan anaknya dengan segala fasilitas yang diberikannya. Anak itu hidup seperti seorang putri di istana. Laki-laki itu berharap pernikahannya kali ini bisa memberikan kasih sayang seorang ibu yang sudah lama tidak didapatkan oleh anaknya. Meski usianya masih belia, masyarakat setempat sangat segan saat berpapasan dengan anak itu. Warga setempat kagum melihat kecantikan anak orang kaya itu. Parasnya yang manis lengkap dengan segala kemewahan yang dikenakannya membuat orang terpanah ke arahnya. Pakaian bagus, sepatu bagus, perhiasan, dan fasilitas lain yang tidak semua orang di desa itu punya. Dasih yang melihat kakak tirinya sangat cantik, ia langsung merengek ke ibunya. Ia meminta hal yang sama agar ibunya mau menuruti keinginannya. Sang ibu yang mendengar keluh kesah Dasih seketika menjadi geram ke anak tirinya. Ia berniat untuk menguasai semua harta suaminya, lalu menyingkirkan anak tirinya itu. Sang ibu berpikir, apa yang dimiliki anak tirinya tidaklah adil bagi Dasih anaknya sendiri. Ia ingin merebut semua itu untuk diberikan ke anak kandungnya. Sang ibu berpikir keras bagaimana cara yang tepat untuk menyingkirkan anak tirinya itu tanpa harus diketahui suaminya. Ia memutuskan untuk membunuh anak tirinya saat semua orang di rumah terlelap agar rencana itu berjalan lancar. Ia lalu menyuruh anak buahnya untuk membunuh anak tirinya tersebut. Diam-diam, Dasih justru menemui sang kakak untuk mengajaknya bermain. Melihat benda-benda milik kakaknya, Dasih jadi semakin sedih. Sang kakak akhirnya bertanya kepada Dasih, kenapa ia bersedih. Dasih sedih. Dia menceritakan kepada kakaknya kalau selama ini dia tidak memiliki apa yang seperti kakaknya miliki. Awalnya, Dasih takut kakaknya marah. Tapi
sang kakak justru memperlihatkan benda-benda miliknya dan mengizinkan Dasih untuk meminjamnya. Sang ibu kemudian menyuruh seorang preman untuk membunuh anak tirinya tersebut. Preman itu mendapatkan instruksi untuk melakukan semuanya dengan hati-hati agar seisi rumah tak curiga. Sang ibu memberitahu letak tempat tidur anak tirinya. Setelah mengetahui apa saja yang harus dilakukannya, preman itu dengan sigap langsung melakukan tugasnya. Preman tersebut langsung menuju ke tempat tidur sasaran utamanya. Ia menyelinap masuk sambil membawa senjata tajam. Karena kelelahan, Dasih meminta untuk tidur bersama sang kakak. Dasih meminta untuk tidur di kasur yang biasanya ditempati oleh sang kakak. Ibunya tidak tahu kalau Dasih tidur di kamar anak tirinya. Sang preman kemudian menggorok leher anak itu, lalu dimasukkannya ke dalam karung. Setelah melakukan tugasnya, preman itu segera menemui majikannya. Sang ibu puas dengan kinerja preman itu. Ia lalu membuang mayat tersebut ke sungai untuk menghilangkan jejaknya. Sesampainya di rumah, sang ibu kaget melihat anak tirinya justru tertidur di kamarnya. Seketika ia pun menangis sejadi-jadinya. Ia tak menyangka kalau anak yang baru saja dibunuhnya adalah Dasih, anak kandungnya sendiri. Air matanya mengucur deras tak henti-hentinya. Sambil memanggil-manggil nama Dasih, ia sangat menyesal. Ia berharap bisa menemukan anaknya yang baru saja dibuangnya ke sungai. Melihat ibu itu menangis berlarian, warga setempat jadi curiga. Sejak saat itu, muncul burung yang bersuara aneh, seolah-olah meratapi dan menangis. Masyarakat setempat beranggapan bahwa kemunculan burung tersebut erat kaitannya dengan menghilangnya Dasih dan ibunya. Kabar menghilangnya Dasih dan ibunya seketika menjadi buah bibir oleh masyarakat setempat. Terlepas dari cerita yang beredar di masyarakat, burung kedasi pada kenyataannya adalah burung yang tidak bertanggung jawab dengan anaknya. Burung kedasi tak mau membuat sarangnya sendiri dan tak mau mengerami telurnya. Burung itu biasanya menitipkan telur-telurnya di sarang burung lain. Burung kedasi juga katanya akan membuang telur-telur indukan yang ditumpanginya. Hal itu dilakukannya agar hanya telur miliknya sendiri yang menetas. Sifat culas yang dimiliki burung kedasi akan dilakukannya hingga turun-temurun. Karena kemunculan burung kedasi yang dikaitkan dengan menghilangnya ibu dan anaknya, beredar pula mitos kalau burung kedasi menjadi pertanda akan adanya kematian yang akan terjadi.